Halo warga 19, kembali lagi di Eta Asana Podcast. Kali ini kita akan mengadakan edisi spesial, yaitu mewawancarai Ketua OSIS periode 2022-2023. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafiz Aditya. Saya sebagai host yang akan mewawancarai Ketua OSIS baru. Silakan untuk Ketua OSIS baru memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaukina Najwan Khadijah Fitri, biasa dipanggil Ocin sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Nah, itu dia perkenalan dari Ketua OSIS baru nih. Seperti yang kita ketahui, OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang bertujuan untuk memajukan dan menyukseskan program-program sekolah. Karena tujuan OSIS yang sangat penting, maka kita perlu mewawancari Ketua OSISnya nih. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan selamat kepada Ocin karena telah terpilih menjadi Ketua OSIS baru. Ya, terima kasih banyak kakak, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga sekolah yang telah mempercayai saya sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023, dan saya juga mengharapkan kerjasamanya. Oh iya Cin, bagaimana nih perasaannya setelah terpilih menjadi Ketua OSIS baru? Ya, pastinya alhamdulillah bersyukur dan senang banget, dan juga pastinya kaget sih karena ini kayak gak nyangka gitu loh. Nah, kan Ocin pasti ada persiapan nih sebelum menjadi Ketua OSIS baru. Persiapan apa aja sih yang udah Ocin lakukan sebelum menjadi Ketua OSIS baru? Ya, jadi yang pertama-tama itu kita pagi ada apel. Nah, apelnya ini juga ada menginfokan 3 calon kandidat ketua OSIS. Sorenya itu kita disuruh untuk membuat visi, misi, dan juga program kerja, dan itu sudah dicetak poster dan ada foto kita juga yang besok itu udah harus jadi. Jadi kayak harus langsung berpikir cepat gitu ya pasti untuk membuat visi, misi, dan juga program kerja. Setelah itu kita besokannya setelah mengumpulkan poster itu kita ada disuruh membuat orasi, dan orasinya itu untuk kampanye nanti seperti itu. Nah, dan ternyata ini ada hal yang nggak diduga-duga nih ternyata waktu kampanye. Ternyata itu seluruh ekskul di sekolah ini tuh juga ikut menyuarakan kampanye di kandidat ketua OSIS ini. Jadi per ekskul itu nanti akan ada mewakili per kandidat seperti itu. Nah, kayaknya kampanye ini baru pertama kali terjadi di SMPN 18 ya, Jin? Iya, bener banget, dan bikin apa ya, bikin semangat juga, bikin kayak antusias banget. Jadi kayak oke, jadi di hari itu benar-benar gak boleh mengecewakan seperti itu, karena udah ramai banget dan pastinya udah baik banget lah ya dukungannya dari per ekskul itu. Oh iya, Jin. Setelah menjadi Ketua OSIS kan pasti ada rencana nih. Iya. Untuk rencana Ocin 100 hari ke depan tuh apa aja sih? Ya, jadi yang pertama itu pasti mengaktifkan setiap sekbid dan menjalankan program kerja per sekbid ya. Lalu juga ada membuat OSIS sebagai wadah aspirasi siswa seperti itu. Wadah aspirasi siswanya ini bentuknya bagaimana sih? Oke, jadi untuk wadah aspirasi siswa ini seperti yang ada di visi, misi, dan juga program kerja saya, yaitu adalah membuka link NGL link. Nah, di mana NGL link ini itu bisa suatu aplikasi yang bisa mengirimkan pesan tanpa diketahui siapa identitas pengirimnya seperti itu. Jadi seluruh warga sekolah itu bisa bebas menyuarakan atau mengirimkan aspirasinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya secara tidak langsung itu seperti yang ada di saya membuka link NGL ini seperti itu. Oh iya, aku membaca program kerja kamu ini ada perbaikan dalam sekbid. Nah, menurut kamu itu di OSIS periode sebelumnya sekbidnya bagaimana sih? Ya, yang pastinya sekbidnya itu udah bagus-bagus ya di OSIS periode sebelumnya. Tapi mungkin ada beberapa di OSIS periode yang baru ini ada beberapa sekbid itu yang akan ditambahkan gitu. Jadi kayak kerjanya itu bagaimana gitu, dan lebih dioptimalkan dan lebih diaktifkan lagi seperti itu. Karena kemarin juga yang periode lalu juga ada kehalang COVID-19 gitu ya. Bener banget. Iya, jadi lebih dioptimalkan dan lebih diaktifkan lagi seperti itu. Mengaktifkannya dalam bentuk apa nih? Mengaktifkannya itu kita kasih contoh sekbidnya, program kerja sekbidnya gitu ya. Nah, seperti kewirausahaan, yaitu pada saat di kantin atau di kopsis ya, kebanyakan kalau kewirausahaan itu dengan membantu menjualkan barang-barang yang ada di kopsis seperti itu. Oh iya, Jin. Ini ada
menambahkan atau mengaktifkan peran serta. Nah, emang OSIS sebelumnya itu segbitnya pasif atau bagaimana sih? Nggak pasif sih, nggak, itu udah kayak bener-bener bagus segbitnya. Dibilang pasif enggak, tapi kayak lebih dioptimalkan, lebih diaktifkan lagi seperti itu. Gitu. Jadi lebih contohnya pada segbit yang apa namanya itu membuka tentang setiap istirahat memutarkan musik. Nah, itu mungkin lebih disiplin waktu lagi. Jadi waktu istirahat langsung diputarkan seperti itu musiknya. Untuk Ocin nih, adakah acara atau program yang baru di masa Ocin sebelumnya? Di masa sebelum, maksudnya yang program baru di Iya. periode ini. Iya. Di periode ini yang pertama-tama pasti yang mulai dari kampanye itu, lalu bulan bahasa ini, karena kita benar-benar habis sertijab, kita langsung rapat untuk bulan bahasa seperti itu. Kalau boleh tahu apa aja sih acaranya untuk bulan bahasa ini? Untuk bulan bahasa itu, ini rangkaian acaranya. Iya. Ya. Jadi yang pertama itu untuk tanggal 17-18 itu kita ada seleksi untuk lomba drama dan mendongeng. Lalu untuk hari H-nya itu tanggal 25. Jadi di situ ada ditentukan finalisnya siapa. Kita bisa melihat tiga besar dari lomba drama yang dipilih seperti itu. Dari seleksi tanggal 17-18 itu. Nah, udah banyak banget ya program kerja dari Ocin yang udah dipaparkan tadi. Nah, harapan Ocin untuk kedepannya itu apa sih terhadap OSIS? Untuk OSIS kedepannya, ya jadi yang pertama pasti harapan saya itu untuk seluruh anggota OSIS agar dapat bekerja sama lagi, dan jadi dalam menjalankan tugas itu biar lebih bisa lebih optimal lagi dan lebih aktif lagi seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ocin karena telah hadir dan memaparkan ide-idenya nih. Setelah percakapan barusan, kita menjadi lebih tahu tentang program kerja, visi misi, cara pandang Ocin terhadap OSIS ke depannya. Saya sebagai host mewakili narasumber meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.